Petilasan Klampis Ireng yang ada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dikenal sebagai kerajaan gaib. Petilasan ini disakralkan dan dipercaya masyarakat memiliki kekuatan supranatural. Sebagai sebuah kerajaan gaib, Klampis Ireng dipimpin oleh Eyang Ismoyo atau yang dikenal dengan nama Semar. Tempat ini diyakini bukan hanya sebagai tempat petilasan atau persinggahan Eyang Ismoyo, tetapi juga diyakini sebagai tempat pertapaan Eyang Ismoyo. Banyak orang yang datang ke Klampis Ireng dengan beragam tujuan. Tempat ini ramai dikunjungi orang, terutama saat menjelang pemilu maupun pemilihan kepala desa. Mengenai Eyang Ismoyo yang menjadi pemimpin di Klampis Ireng, siapa sebenarnya sosok Eyang Ismoyo atau Semar? Menurut penelitian situs budaya Klampis Ireng, petilasan Eyang Ismoyo di Desa Gandu, Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang berdasar kajian folklor menyebut Klampis Ireng bukan hanya tempat petilasan atau persinggahan Eyang Ismoyo, tetapi juga diyakini sebagai tempat pertapaan Eyang Ismoyo. Kemudian tempat ini dijadikan tempat padepokan bernama Karang Kadempel. Dikatakan Eyang Ismoyo merupakan salah satu tokoh terkenal di dunia pewayangan yang termasuk dalam Punakaw dengan sebutan Semar. Selain dinamakan Semar, Eyang Ismoyo juga memiliki nama lain yakni Kilurah Bodronoyo, Kilurah Semar atau Semar Bodronoyo. Klampis Ireng ini menjadi tempat petilasan Semar sebelum Muksa di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Semar sendiri adalah sosok tokoh yang memiliki kelebihan karena termasuk keturunan dari golongan dewa. Klampis Ireng memang sejak awal dijadikan sebagai tempat padepokan yang diberi nama Padepokan Karang Kadempel Klampis Ireng. Tempat ini digunakan untuk berdoa dan sebagai sarana untuk meminta mewujudkan keinginan seseorang. Karena sosok yang Semar ini memang dipercaya mempunyai kekuatan supranatural, sehingga Klampis Ireng sampai saat ini dipercaya mempunyai kekuatan supranatural. Ketenaran ini membuat banyak orang yang mencoba datang dan berdoa di Klampis Ireng. Di tempat ini menurut peneliti ada salah satu tempat yang digunakan untuk tempat berdoa. Tempat ini berbentuk sumur kecil yang tepinya dibangun beton di sekitarnya. Dipercaya tempat tersebut merupakan pusat atau tempat utama di situs Klampis Ireng yang dikenal sebagai tempat keramat. Tempat ini dipercaya sebagai peninggalan Eyang Semar. Selain di tempat itu ada juga lokasi yang digunakan untuk berdoa dan berziarah. Tempat itu adalah pohon ringin yang berlokasi di sebelah barat laut, tempat utama di Klampis Ireng. Pohon ringin itu juga digunakan sebagai tempat berdoa atau ritual. Namun, ditegaskan tindakan berdoa di pohon ringin ini bukan merupakan suatu perbuatan menyimpang atau menyembah pohon, karena ringin hanya menjadi sarana atau jalan untuk berdoa. Dari penjelasan tersebut disimpulkan, Klampis Ireng ini merupakan tempat petilasan Eyang Ismoyo. Dari sini kemudian diketahui bahwa Eyang Ismoyo atau Semar merupakan sosok yang mempunyai kelebihan karena merupakan keturunan dari dewa. Dari kekuatan yang dimiliki, Eyang Semar mendirikan suatu padepokan yang bisa dikatakan mirip keraton, sehingga menjadi Klampis Ireng ini dan dianggap sebagai tempat yang mempunyai kelebihan dan kekuatan supranatural seperti sosok Eyang Ismoyo. Dari cerita-cerita ini akhirnya muncul mitos-mitos tentang Klampis Ireng yang sampai saat ini dipercaya oleh sebagian masyarakat. Klampis Ireng bukan hanya milik masyarakat Ponorogo, tapi juga bagian dari warisan budaya spiritual bangsa Indonesia. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, tempat-tempat seperti Klampis Ireng menjadi benteng terakhir dan tradisi leluhur yang syarat nilai, makna, dan identitas. Penting bagi generasi muda untuk tidak sekedar mengagumi atau memanfaatkan kekuatan tempat ini, tetapi juga memahami filosofi yang terkandung di dalamnya. Semar bukan hanya tokoh pewayangan, tetapi juga cermin dari kebijaksanaan lokal, penjaga etika, dan simbol keseimbangan hidup. Mengunjungi Klampis Ireng sebaiknya tidak hanya dengan harapan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ziarah batin untuk mengenal jati diri dan memahami pesan-pesan moral dari leluhur. Dalam diam dan sunyi tempat ini, barangkali kita bisa mendengar suara lembut Semar yang mengingatkan kita untuk selalu eling dan waspada. Selalu ingat dan waspada dalam menjalani hidup.